Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli awli minal ahwali muqtahimi. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Maulaya sholli wa sallim daiman abada alal habibi ka khairil khalqi kullihim. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala ali. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala sayyidina Muhammadin sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hadratal mukarramin wal mukhtaramin, para alim, para asatidah, para hujjaj, para muallimin, para orang tua sesepuh kita semuanya, wabil khusus yang sama-sama kita hormati, kita muliakan Ketua Pengurus DKM Masjid Al-Murtadha, beliau Bapak Ustadz Haji Dzulqarnain beserta seluruh jajaran sahabat-sahabat pengurus DKM, dan juga Ahinal Karim orang tua kita Bapak Mu'alim Haji Ahmad Yunus Al-Maliki, Bapak Mu'alim-Mu'alim yang lain, para sesepuh yang lain yang hadir pada pagi hari ini beserta seluruh Bapak dan Ibu jamaah kuliah subuh Ahad pagi Masjid Al-Murtadha yang insya Allah senantiasa dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah wa syukrulillah, pada pagi hari ini kita senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga dengan kesehatan dan keteguhan iman kita, keistiqomahan kita, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kekuatan kita untuk senantiasa cinta terhadap jamaah, cinta kepada masjid, cinta kepada ilmu, cinta kepada silaturahim. Semoga pagi hari ini kita senantiasa diberikan pahala oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin Bapak dan Ibu jamaah sekalian yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, sebelum kita memasuki kajian fikih yang insya Allah pada pagi hari ini kita sudah memasuki tema tentang zakat. Kalau kemarin kita sudah berbulan-bulan, karena memang tema tentang ibadah, tentang sholat itu juga pernak-perniknya cukup panjang, maka untuk pagi hari ini kita insya Allah akan memasuki kajian ibadah yang hubungannya dengan Allah dan juga hubungannya tentang sesama manusia.
Namun ada salah satu jamaah kita yang mohon doa untuk keluarganya yang sedang menunaikan ibadah haji, minta doa kepada kita. Yang pertama atas nama Bapak Toto Budi Kurniawan bin Bapak Budiono, kemudian yang kedua Ibu Rengga Damayanti binti Bapak Sartono, dan juga Ibu Darmayanti binti Bapak Mat Nahrawi. Beliau semuanya sedang menunaikan ibadah haji di Baitullah. Kita doakan semoga beliau-beliau senantiasa di dalam menjalankan ibadah hajinya diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala, dipermudah segala hajat-hajat ibadahnya, dan ketika pulang nanti Allah jadikan hajan mabruron dan hajan mabrurotan, haji yang mabrur yang betul-betul diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Liridhoillah wa li syafaati Rasulillah wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi ajmain, khususan li hajati Bapak Toto Budi Kurniawan bin Budiono, Ibu Rengga Damayanti binti Sartono, Ibu Darmayanti binti Mat Nahrawi yang sedang menunaikan ibadah haji, yang sedang menunaikan kewajiban Allah Subhanahu wa taala. Segala perjalanan ibadahnya dimudahkan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah jadikan haji yang mabrur, haji yang meningkatkan ibadah kepada beliau. Ketika nanti pulang ke tanah air diberikan kelancaran dan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala, berangkat selamat dan kembali ke tempat kita, kembali ke tanah air senantiasa diberikan keselamatan Allah Subhanahu wa taala. Bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadiah Fatihah yang kedua, kita memasuki pengajian kitab daripada fikih. Ada kitab Fathul Qorib, kemudian ada juga kitab At-Taqrib As-Sadidah yang dikarang oleh Al-Imam Hasan bin Ahmad bin Muhammad bin Salim Al-Kaf, dan juga kitab Fathul Qorib beliau Al-Imam As-Suja'i. Liridhoillah wa li syafaati Rasulillah, khususon ila musannifi hadzal kitab Syekh Hasan bin Ahmad bin Muhammad bin Salim Al-Kaf wal hadrati Syekh Al-Imam As-Suja'i nafanallahu bi ulumihima wa bi karamatihima fid darani amin. Syai'ulillahi lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita langsung masuk kajian kitab zakat, kitab yang membahas tentang zakat. Jadi kitab zakat ini atau ibadah zakat, Bapak Ibu, yang sudah kita ketahui bahwa ini merupakan rukun Islam. Ya, kita yang diberi karunia oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita, tetangga kita, kita semuanya yang diberikan amanat oleh Allah Subhanahu wa taala berupa harta, maka walaupun harta itu diperoleh dengan cara bekerja, diperoleh dengan cara kasab, dengan tenaga kita hadirin, tetapi karena hakikatnya harta itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala, maka ada zakatnya. Zakat. Jadi istilah kata begini Bapak Ibu, likulli syai'in zakatun.
segala sesuatu itu ada zakatnya. Jadi apa-apa yang dikaruniakan Allah Subhanahu wa taala kepada kita itu bukan berarti semuanya harus dinikmati kita semuanya, tetapi ada hak-hak orang lain. Disinilah kebijakan dan kemuliaan agama Islam, bahwasanya Islam menghendaki kemuliaan, kemakmuran itu jangan hanya dinikmati oleh sekelompok orang, tetapi kemakmuran itu Allah kehendaki yang untuk semua umat manusia, wabil khusus umat Islam yang ada di muka bumi ini. Hadirin Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kitab zakat, kitab menjelaskan tentang zakat, rukun iman yang keberapa Bapak Ibu? Pertama syahadat, kedua sholat, ketiga puasa, keempat zakat ya Bapak Ibu ya. Nah, dan zakat siapapun akan mengena Bapak Ibu. Bedanya kalau orang kaya zakatnya double ya, ada zakat mal, ada zakat fitrah. Tapi kalau orang yang diberi atau belum diberi amanat oleh Allah berupa harta yang berlimpah, maka tetap wajib melaksanakan zakat, tetapi zakatnya bukan zakat mal, tapi zakat badan atau disebut dengan zakat fitrah. Mari kita ngaji bareng-bareng Bapak Ibu. Walaupun mungkin kita umpama belum berkesempatan diwajibkan oleh Allah untuk melaksanakan zakat mal, zakat harta, tetapi siapa tahu dengan mengkaji ilmu kita ini, zakat mal Allah akan memberikan kekayaan kepada kita. Yang kedua, mungkin kalau kita punya anak yang kaya raya, sudah wajib zakat tetapi dia belum tahu kewajibannya, bisa kita ingatkan sebagai orang tua atau mungkin saudara kita. Yang jelas yang namanya mengkaji ilmu, baik nantinya diamalkan secara langsung atau belum, itu mengkajinya sudah termasuk bagian daripada ibadah. Jadi kita duduk di sini Ibu Bapak 1 jam dengan ikhlas, dengan seksama mengkaji ilmunya Allah ya, ini pahalanya kata Rasulullah sudah mengungguli daripada sholat sunnah 1000 rakaat. Tapi sholat sunnah bukan sholat wajib Bapak Ibu. Kira-kira Bapak Ibu pernah duduk atau satu malam full sholat sunnah 1000 rakaat Bapak Ibu? Kayaknya belum ya Pak ya. Ada di sini Bapak Ibu ya, kadang-kadang terawih 20 rakaat saja udah keloletan Ibu Bapak ya, timbangnya sakit ya, duduknya udah nyender gitu ya. Nah, ini kelebihan umat Nabi Muhammad Ibu Bapak. Kalau kita mendengarkan ilmu yang Allah berikan kepada kita, dikaji di muka bumi ini, kita niat meningkatkan ilmu kita, maka Allah memberikan pahala bagikan pahala orang-orang sholat sunnah 1000 rakaat Ibu Bapak. Nah, itulah kelebihan daripada umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin Ibu Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa pengertian daripada zakat Ibu Bapak? Pengertian ini dibagi menjadi 2. Ta'rifuz zakati, definisi atau pengertian zakat. Luhotan itu artinya secara bahasa. Secara bahasa itu secara harfiah, secara umum saja begitu. Apa sih zakat? Nah, zakat itu kata ulama dipandang dari segi bahasa Ibu Bapak, yang pertama at-tadhiru, tadhir, dari kata-kata toharo yutohiru tadhirun. At-tadhir ini kalau santri yang mengkaji ilmu sorof namanya isim masdar wirumim, maknanya pembersihan Ibu Bapak ya. Jadi hakikatnya orang wajib zakat itu kudu dibersihin ya. Makanya kan kadang-kadang maaf Ibu Bapak, orang kaya raya lupa zakat, ada saja ujiannya, ada saja cobaannya, ada saja penyakitnya. Lah itu mungkin ya, bisa jadi Ibu Bapak
mungkin karena hartanya belum dibersihkan, berarti dia hakikatnya selalu makan kotoran. Nah, oleh karena itu harus dibersihkan supaya harta kita bersih. Yang kedua, wan nama'u, maknanya zakat adalah meningkat ibu bapak. Jadi semakin harta kita zakatkan, kita bersihkan, maka Allah akan memberikan harta yang lebih ibu bapak. Makanya banyak orang-orang yang pada dermawan ya, selalu membagikan harta kepada anak yatim, fakir, miskin dan sebagainya. Ya zakat, ya sedekah, bukannya hartanya tambah habis, tapi justru hartanya terus tambah berlimpah, asalkan betul-betul dia itu niatnya baik, ikhlas, semata-mata karena Allah. Ai azyadatu wal khairu wal barakatu. Makna zakat secara umum ada yang mengartikan ziyadah, nambah terus hartanya ibu bapak. Wal khairu, kebaikan. Orang kalau memberikan zakat kan kebaikan, orang lain seneng, ya kan? Siapa sih ibu bapak orang yang nggak seneng kalau dikasih duit, kalau nggak dikasih beras, kalau nggak dikasih harta? Pasti seneng. Khair, kebaikan. Wal barokatu, dan terus berkah. Berkah itu meningkat kebaikannya. Itu arti zakat secara bahasa bapak ibu. Jadi orang yang melaksanakan zakat berarti orang yang membersihkan diri, orang yang mengajak supaya Allah hartanya dia tambah naik, tambah terus berlimpah. Ada kalanya dia memang melakukan kebaikan dan mendapat keberkahan. Nah, kenapa disebut dengan demikian ibu bapak? Wali anallaha yutahhiru al-muzakkiya biha minadz dzunubi. Disebut dengan pembersihan karena hakikatnya Allah itu membersihkan kepada muzaki, orang yang berzakat dengan zakatnya itu. Jadi zakat itu membersihkan orang yang melaksanakan zakat. Dari apa? Minadz dzunubi, dari dosa-dosa yang dia kerjakan. Jadi dengan adanya dia zakat, maka dosa-dosa yang dia lakukan ya, ini bisa menjadikan sebab orang tersebut dosanya itu dihapus, diampuni Allah Subhanahu wa taala. Kemudian waradilatul bukhli, selain daripada membersihkan daripada dosa-dosa adalah waradidatin al bukhli. Radiah itu adalah maknanya sifat yang jelek, sifat yang rendah, yaitu al-bukhl, yaitu pelit ibu bapak. Orang pelit itu kan gak ada orang yang suka ya ibu bapak. Maka tetangganya kadang-kadang nyumpahin, orang hartanya banyak, orang kaya gak mau zakat, bukannya doain malah nyumpahin. Kalau dia kehilangan motor, kehilangan mobil, bukannya tetangganya prihatin, bukannya tetangganya kasihan, tapi malah seneng gara-gara bukhel, gara-gara pelit. Insya Allah jamaah di sini gak ada yang pelit. Allahumma amin ya robbal alamin. Karena apa ibu bapak? Kata Rasulullah itu adalah yang namanya dermawan, ya itu bisa mendekatkan kita kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan yang namanya bakhil, yang namanya pelit itu menjauhkan surganya Allah dan mendekatkan kepada nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu pengertian secara lughat atau pengertian secara bahasa. Nah sekarang bagaimana pengertian yang dihimpun oleh ulama ahli fikih, terutama ulama ahli fikih dari mazhab Syafi'i. Di sini dikatakan pengertian zakat adalah ikhraju malin maksusin ala wajhin maksusin biniatin maksusatin. Apa itu artinya ibu bapak? Yang namanya zakat itu adalah mengeluarkan harta yang tertentu dengan cara yang tertentu dan niat yang tertentu ibu bapak. Jadi tidak semua harta yang kita miliki wajib kita zakati. Makanya dikatakan
ikhraju malin maksusin, mengeluarkan harta yang tertentu, yang khusus. Mama kita tiap hari nyari uang dapat 50.000 atau dapat 100.000, apakah wajib zakat Ustadz? Apakah wajib zakat Pak Kiai? Ya tidak mesti. Kalau sedekah silakan. Kan kalau zakat kan wajib, kalau zakat wajib, kalau sedekah itu sunnah. Maka sedekah itu dalam pandangan ulama dibagi dua, ada sedekah wajib, ada sedekah sunnah. Kalau sedekah wajib itu ya zakat mal. Kalau sedekah sunnah, kita punya uang kecil atau gede, banyak atau sedikit, kita kasih anak yatim, kita kasih orang fakir, orang miskin, silakan berapa saja. Itu namanya sedekah, namanya sedekah. Infak hukumnya sunnah ibu bapak, bukan wajib. Nah makanya yang namanya zakat adalah ikhraju malin maksusin, mengeluarkan harta yang tertentu, bukan secara umum. Nah nanti penjelasannya di belakang. Ala wajhin maksusin, dengan cara, wajhin itu cara, metode, jalan yang tertentu. Yang namanya zakat itu tidak semuanya orang berhak menerima. Nah kan kita sudah sering mendengar ibu bapak ya, 8 asnaf yang boleh menerima zakat. Ya, orang kaya yang ngeluarin, orang miskin, orang fakir yang menerima. Masjid apakah boleh menerima zakat? Nggak boleh. Kalau sedekah silakan. Majelis taklim, pondok pesantren apakah boleh menerima zakat? Nggak boleh. Tapi kalau di situ ada orang miskin, ada orang fakir, silakan. Ada aturannya. Makanya disebut dengan ala wajhin maksusin, dengan cara tertentu. Biniyatin maksusotin, dengan niat yang tertentu pula. Jadi ini harta betul-betul saya niatkan zakat, bukan sedekah sunnah. Itu bapak ya. Hadirin ibu bapak yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya yusarrafu li taifatin maksusotin. Nah ini harta zakat itu ibu bapak ditasorupkan. Tasoruf itu dibelanjakan, diberikan kepada siapa? Lito ifatin, kepada golongan, kelompok orang, kelompok manusia ibu bapak, maksusotin yang tertentu. Makanya kan tadi tidak semua orang boleh menerima zakat. Quran sudah memberikan kriteria, ketentuan-ketentuan siapa saja sih golongan-golongan orang-orang yang boleh menerima zakat. Nah itulah ibu bapak pengertian daripada zakat. Nah dari pengertian ini kita sudah mulai tergambar ibu bapak. Makanya setiap kita mengkaji ilmu, memahami yang namanya takrif, memahami yang namanya definisi, itu penting. Kata ulama yang namanya takrif, yang namanya definisi adalah pintu pemahaman dalam memahami sebuah kajian ilmu. Kalau kita sudah paham pengertiannya, berarti ibarat kita mau masuk masjid sudah masuk pintunya ibu bapak. Ibarat kita mau masuk rumah sudah dapat pintunya, tinggal masuk ke dalamnya. Ada apa aja sih di dalamnya ini rumah? Oh ada lemarinya, oh ada meja kursinya, oh ada sofanya dan sebagainya. Nah itulah ibu bapak ya pengertian daripada zakat. Selanjutnya apa yang dimaksud dengan ikhraju malil maksusin? Wa ya al amwalu asitatu allati tajibu fiha az-zakatu. Yang dimaksud dengan harta yang tertentu bapak ibu adalah al amwalu asitatu allati tajibu fiha az-zakatu. Harta-harta yang jumlahnya 6 macam yang wajib di dalamnya, wajib dizakati. Harta kan macam-macam ibu bapak. Coba kita hidup ya bu, mobil punya, motor punya, rumah punya, gelang kalung punya, pakaian-pakaian punya, sawah, ladang, pabrik, PT punya. Itu semua harta ya bapak ibu. Itu barang dunia, harta kekayaan. Tapi pertanyaannya apakah setiap harta yang kita miliki itu wajib dizakati? Tidak ibu bapak.
ada ketentuannya. Apa itu? Al amwalu asitatu allati tajibu fi az-zakat. Harta-harta yang jumlahnya ada 6 yang wajib dizakati. Cuma 6 macam ibu bapak. Yang pertama, selanjutnya, wa kadzalika zakatul fitri. Begitu juga zakat fitrah. Wa sayati syarhuha ala wajhin maksusin, dan penjelasannya nanti akan datang. Jadi kita kembali Bapak Ibu, yang namanya harta zakat yang wajib dizakati cuma 6. 6 itu apa saja? Nanti di bawahnya biar urut Bapak Ibu. Terus ala wajhin maksusin, apa yang dimaksud dengan cara yang tertentu? Ai bisyurutin, dalam arti kata dengan syarat ibu bapak. Jadi orang ngeluarin zakat, karena zakatnya kan hukumnya wajib ibu bapak. Nah karena wajib ibu bapak, maka ada ketentuan-ketentuannya. Apa itu diantaranya? Minha buluhun nisab. Yang pertama mencapai nisab. Jadi bapak ibu, umpama punya harta belum mencapai ukuran standar di mana ibu bapak wajib zakat, ya belum zakat. Saya kasih contoh, bapak ibu punya usaha ternak kambing. Ternak kambing itu kan ada zakatnya bu, ya. Ya siapa tahu orang Jakarta punya ternak di Bogor, kan bisa baji, ya. Nah orang Islam harus ngerti zakat. Nah sedangkan kambing ini minimal punya 40 dalam 1 tahun. Setelah 1 tahun nggak ada 40, cuman 20 kambing. Apakah zakat Pak Ustadz? Ya belum, ya. Ada ketentuannya ibu bapak, ya. Jadi yang pertama buluhun nisab, mencapai nisab. Buluh itu mencapai, nisab itu ukuran. Jadi seberapa banyak sih kita punya harta wajib dizakati. Nah nisab-nisabnya, ukuran-ukurannya nanti akan kita bahas dalam bab ini. Walaupun dalam satu pertemuan ini tidak cukup ibu bapak. Kalau orang kuliah perlu beberapa semester ya gitu ya. Nah, jadi runut biar kita paham. Dengan kita paham, iman kita makin tebal, wawasan kita makin luas. Oh ternyata Islam itu begitu luasnya. Islam itu ndak sempit gitu ya. Ibadah itu mudah kalau kita ngerti ilmunya. Ibadah itu gampang, cuman nggak boleh digampangin kayak gitu bu. Wah ya, kan ada orang udah tahu ilmunya, oh ternyata gampang kok, gini gitu. Habis itu digampangin, nggak boleh. Islam itu mudah. Islam itu kalau dipelajari gampang, tapi yang nggak boleh gampangin kayak gitu. Kalau udah gampangin kan namanya ngeremehin begitu. Contoh begini bu bapak. Yang namanya sholat itu kan waktunya bertahap ibu bapak. Contoh duhur. Sekarang duhur itu masuk waktu jam 11.54. Jadi 12 kurang 6 menit itu sudah masuk waktu duhur. Dia nganggur, dia nggak punya kerjaan, dia nggak punya kegiatan. Sementara sholat itu berakhir menjelang waktu asar itu katakanlah jam 3. Jam 3 itu malah belum waktu asar. Sekarang asar jam 3.15 menit. Padahal dia nggak punya kesibukan di kantor, nggak punya ikatan dinas dan sebagainya. Begitu waktu datang azan, nanti aja lah, masih lama. Orang duhur jam 3 kok baru habis itu ya. Takutnya bapak ibu kalau nunda-nunda waktu sholat, belum sholat sudah datang waktu, dicabut nyawanya, kan repot. Itu namanya gampangin. Selagi kita masih di awal waktu bisa, karena yang namanya sholat yang abdul adalah di awal waktu, kita usahakan di awal. Kecuali yang gak bisa di awal. Contohnya orang yang kerja di kantor ada aturan, orang yang kerja di pabrik ada aturan, yang kerja di mana lah gitu ya bapak ibu. Selagi kita masih bisa, usahakan bisa. Itu namanya nggak gampangin gitu. Lah ini orang ya punya ikatan dinas kagak, kerja kagak, atau mungkin nggak punya kesibukan, tapi nunda-nunda waktu, namanya kan gampangin. Yang nggak boleh itu gampangin. Hadirin ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu tamsil saja, kiasan saja. Yang kedua, wamudiyul hauli. Contoh syarat di dalam zakat mal atau zakat ibu bapak adalah
sampainya haul. Haul itu 1 tahun. Makanya kalau ada orang meninggal dunia, apa ini? Haul. Haul Habib Gresik mamanya, haul Wali Songo, haul Kiai Haji Mansur mamanya ya. Haul. Haul itu maksudnya peringatan. Tapi ini beda ya Bu. Kalau kita ada acara haul kematian ini, itu haul dalam arti kata wafat sudah 1 tahun, tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga. Jadi kata-kata haul itu maknanya tepung tahun, 12 bulan maksudnya. Nah, haul di sini yang dimaksud wa mudiyil haul ya sampai 1 tahun, 12 bulan seperti itu. Nah, kalau haul yang itu orang wafat, peringatan atas 1 tahun meninggalnya seseorang. Makanya kadang ini haul yang keberapa. Kalau yang ke-10 ini berarti almarhum sudah meninggal 10 tahun, namanya haul yang ke-10, kan begitu. Haul yang ke-100 meninggal sudah 1 abad yang lalu, itu haul dalam masalah kematian. Lah haul di sini yang dimaksud ya ketika orang punya usaha, katakanlah ternak kambing, ternak onta, ternak sapi, atau dagang, bisnis, nyimpen emas dan sebagainya. Ini kok sudah 1 tahun sudah wajib zakat. Kalau sudah mencapai 1 nisab, itu namanya syarat Bapak Ibu. Syarat-syarat ya. Kalau harta yang tidak wajib zakati, tidak ada syarat. Bapak Ibu hadirin hari ini punya uang 1 juta, kan gak wajib zakat. Gak ada wajib zakat dagang, wajib zakat emas, gak ada. Tapi ibu bapak pengen sedekah, silakan saja, tidak ada larangan. Gede banyak, kita ngeluarin banyak, pahalanya banyak. Kita ngeluarin kecil, ya pahalanya kecil, kan begitu. Namanya sedekah sunnah, nggak ada ketentuan. Yang kedua ibu bapak, selanjutnya biniyatin maksusatin. Yang namanya zakat mal harus pakai niat tertentu. Artinya kalau kita memang mau zakat ya kita niati zakat. Sebab Nabi mengatakan innamal a'malu binniyat. Sungguh kalau tafsiran Imam Syafi'i, absahnya ya sahnya itu amal itu karena niat ibu bapak. Yang namanya setiap ibadah harus pakai niat. Ini kita rata-rata pengikut Syafi'i, walaupun pengikut madhab lain seperti Imam Hanafi tidak mensyaratkan niat. Yang namanya niat adalah kamalul ibadah, sempurnanya ibadah. Kalau kita pengikut madhab Syafi'i ibu bapak yang biasa pakai kunut ya, itu pengikut madhab Syafi'i ya, itu kalau ibadah nggak pakai niat ya nggak sah niatnya. Sebab Imam Syafi'i memberikan tafsiran innamal a'malu binniyat ay sahihun niat ay sahihul ibadah bin niat. Rasul memberikan landasan bahwa sungguh yang namanya ibadah harus pakai niat. Madhab Syafi'i yang mengatakan bahwa niat itu bagian daripada keabsahan ibadah. Sholat harus pakai niat, zakat harus pakai niat, puasa juga harus pakai niat. Bukan kesempurnaan tetapi keabsahan niat. Nah makanya kita juga harus tahu kajian tentang madhab ibu bapak, karena madhab Syafi'i, madhab Ahlussunnah wal Jamaah juga tetap ada yang namanya ikhtilaf, perbedaan-perbedaan tetap ada ibu bapak. Cuman perbedaan itu bukan hal yang sifatnya qot'i atau yang pokok ya. Kalau sudah begini, kita mengakui bahwa Nabi kita Muhammad SAW Nabi kita. Di kelompok lain Islam baru gitu ya, sholatnya dari semalam cuma 3 kali, nabinya itu Nabi Tugimin. Oh jangan kita ikuti ibu bapak, itu udah beda ya. Di sana itu ngakui nabinya bukan Nabi Muhammad, tapi nabinya Nabi Tugimin gitu kan. Kan sholawatnya kagak enak ibu bapak, Allahumma sholli ala Tugimin, gak enak banget ya. Nah kalau kita kan Allahumma sholli ala Muhammad kan gitu. Nabinya beda, jelas itu berarti bukan apa namanya istilahnya aliran yang benar, itu namanya aliran sesat bapak ibu. Tapi kalau perbedaan cuman kok itu kunut kok kita ndak kunut, kok itu baca bismillah kita nggak baca bismillah, itu kan masih dalam furu, dalam sifatnya hal-hal yang cabang. Nah tapi di situ kita harus ngerti bapak ibu, kalau kita lagi sholat, ini kita bab zakat tapi nyerempet-nyerempet sholat. Kita lagi sholat, biasanya kita kalau sholat di jalanan kan macam-macam bu, di pom bensin, di rest area ya, Allahu Akbar, begitu takbir mungkin dia sudah baca iftitah,
langsung Alhamdulillahirabbil alamin. Kok nggak ada bismillahnya ya? Kalau kita ragu-ragu, kita yakin bahwa imam nggak baca bismillah. Kita kan rata-rata pengikut madhab Syafi'i yang biasa pakai bismillah. Kalau kita ngikutin terus ibu bapak, kitanya yang tidak sah. Jadi pengikut madhab Syafi'i yang biasa membaca bismillah, ngikutin orang yang tidak baca bismillah, kitanya tidak sah. Kalau dia ya silakan pengikut madhab mungkin Hanafi, mungkin Maliki, sebab Imam Syafi'i ijtihadnya menetapkan bahwa yang namanya Fatihah itu ayatnya adalah termasuk bismillah. Bismillahirrahmanirrahim, ayatun min ayatil Fatihah. Lah kalau kita tidak baca, ya otomatis rukunnya ada yang kurang, maka tidak sah Bapak Ibu. Tapi kalau maaf imamnya enggak kunut, kita masih ngikut kunut, kita masih sah. Karena kunut itu sunnah muakkadah. Contohnya Imam Syafi'i ketika ziarah di makamnya Imam Hanafi, ya pencetus madhab Hanafiyah yang tidak memakai kunut, maka Imam Syafi'i pun menghargai nggak pakai kunut gitu. Dan itu beliau masih melaksanakan, ya, karena itu adalah sunnah muakkadah. Disitulah kita harus perlu tahu kajian tentang madhab. Makanya kita ngaji fikih, usul fikih, supaya tidak gampang nyalain orang gitu ya. Yang repot itu nyalain orang Bapak Ibu. Kita kan ibadah sudah bertahun-tahun, berabad-abad, diajari oleh ulama-ulama kita. Tiba-tiba orang baru mengharam-haramkan, membid'ah-bid'ahkan. Ini dari mana ilmunya? Artinya apa? Wong kita juga ibadah punya dasar. Kalau situ mau ngikuti seperti itu ya silakan, artinya yakinnya seperti itu. Tapi kita kan ulama-ulama kita di Indonesia ini dari abad 14 masuk ke Indonesia, ya eranya Wali 9, itu sudah ahlus sunnah wal jamaah, ya bukan madhab-madhab lain, bukan Mu'tazilah, bukan Qadariyah dan sebagainya. Dan faham ahlus sunnah wal jamaah yang diakil Rasulullah, mereka adalah min ahli jannah, yang ahli surga. Hanya saja di dalam madhab ahli sunnah wal jamaah, di dalamnya tetap ada perbedaan pendapat, tetapi perbedaan-perbedaan yang bukan pokok seperti itu Bapak Ibu. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjut lagi. Biniatin maksusatin, dengan niat yang khusus yang namanya ibadah. Selanjutnya Ibu Bapak, kata-kata yusarrafu li thaifatin maksusatin, bahwasanya harta zakat itu dibagi tidak sembarang orang, tapi untuk kelompok-kelompok tertentu. Ai al-madhkurina fil Quran, mereka adalah kelompok yang disebutkan di dalam Al-Quranul Karim. Wahum samaniyatu asnafin, mereka itu ada 8 golongan. Wasayati bayanuhum, dan nanti akan sampai di dalam penjelasannya. Jadi itu yang dimaksud adalah apa itu namanya kelompok 8. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu pengertian definisi baik secara bahasa, secara syar'i. Kalau secara bahasa itu pokoknya ahli bahasa. Ada yang mengartikan begini, ada yang mengartikan begitu, ya. Tapi kalau syar'i atau syar'an, yang dimaksud adalah pengertian yang dihimpun oleh ulama ahli fikih Ibu Bapak. Makanya lebih lengkap dan lebih sistematis, dan dari awal hingga akhir sudah mengena. Sekarang apa fadilahnya zakat Ibu Bapak? Yang namanya orang melaksanakan ibadah itu perlu mengetahui fadilah Bapak Ibu. Fadilah itu biasa kita kaji dalam kajian syariat. Kita ini lagi ngaji ilmu syariat Bapak Ibu. Ilmu syariat itu ibarat kita lagi perjalanan di lautan Bapak Ibu, itu adalah perahunya Bapak Ibu. Sedikit saya kenalkan ilmu tasawuf yang hubungannya dengan ilmu syariat Bapak Ibu. Kita ngaji fikih namanya ngaji ilmu syariat. Kanjeng Nabi Muhammad juga melaksanakan syariat. Sebab ada Bu Pak, orang yang apa itu, orang yang mengabaikan atau yang tidak mengindahkan syariat. Katanya itu mah syariat, saya mah sholat udah di mana, di hati gitu kan. Katanya di hati.
Nah itu mah syariat, yang penting kan hatinya. Loh nggak kayak begitu. Rasulullah saja melakukan syariat. Sholatnya Rasul dibanding sholatnya kita tidak ada apa-apanya Bapak Ibu. Sholatnya Rasulullah itu yang namanya sholat tahajud, yang namanya sholat malam itu kewajiban. Kalau kita nggak diwajibin, kenapa Allah nggak mewajibin kita? Kenapa Kanjeng Nabi Muhammad nggak mewajibkan kita sholat tahajud di malam hari? Takut nggak kuat. Nyatanya banyak yang nggak kuat. Udah bangun jam 2 kencing doang kayak gitu ya. Udah bangun jam 3 ya kan kencing tidur lagi. Banyak ya Bapak Ibu yang kayak begitu ya. Iya umpamanya. Lah kalau diwajibin repot kita. Tapi kalau Rasulullah itu tetap melaksanakan syariat. Tahajud saja wajib bagi makomnya Nabi dan Rasul. Nah kalau kita tahajud sunnah muakkadah. Ya kalau rajin tahajud insya Allah makomnya dimuliakan ibu bapak. Yang jadi pedagang di muka Allah mulia. Insya Allah orang ahli tahajud rezekinya ada aja bapak ibu ya. Yang ahli apa ya sesuai jalannya rezekinya. Karena tahajud itu dunia akhirat ibu bapak. Nah kita ini lagi mengkaji syariat supaya kita ini tertarik, maka dikajilah fadilahnya, keutamaannya. Apa sih keutamaan zakat itu? Kok kita udah capek-capek ngumpulin harta banyak, tiba-tiba kata kiai, kata ulama, kata ustadz suruh dikeluarin. Loh ada hikmah, ada fadilah, ada keutamaan di balik itu gitu ya. Nah kita ini mengkaji syariat. Umat Islam Bapak Ibu kalau bisa yang pertama setelah kita sudah bagus melaksanakan syariat, maka kita melaksanakan torekot ibu bapak. Torekot itu macam-macam. Ada torekot Tijaniyah, ada torekot Syadiliyah, macam-macam torekot itu. Torekot yang muktabaroh. Apa diantaranya tanda-tanda toreko itu? Toreko itu kalau kita belum beat, boleh kita melaksanakan ibadah yang mualdobah. Contohnya ibu bapak dikasih ijazah zikir sama kiai tertentu, dirutinkan. Bapak ibu rajin yang namanya jamaah, rajin zikir, rajin baca Quran, terus tiap hari istiqomah, itu bisa menjadi toreko ibu bapak. Toreko itu maknanya jalan. Syariat yang sudah ditentukan oleh Rasulullah, kemudian ada salah satu atau sebagian ajaran yang kita rutinitaskan, yang kita muadobahkan. Setelah kita merutinkan salah satu ibadah ibu bapak, maka akan muncul yang namanya maziyah-maziyah, keistimewaan, bahkan nanti mencapai kepada makom makrifat. Lah setelah mengerjakan torekot, sampailah kepada hakikat. Jadi gini ibu bapak, kita melaksanakan ibadah itu gambarannya begini. Kita ini siapa orangnya yang tidak suka emas dan berlian ibu bapak? Emas dan berlian itu ada di dasar laut. Lah kalau kita mau mencari emas dan berlian, di dalam kitab Kifayatul Atqiyah yang membahas tentang tasawuf itu bahwa kita harus perlu nahkoda, perlu yang namanya perahu kapal. Kita ini melaksanakan syariat itu bagaikan naik kapal ibu bapak. Orang naik kapal itu kan belum mendapatkan hasil. Kenapa? Karena belum menyelam ke dasar laut untuk mencari emasnya gitu ya. Lah kita mengerjakan sholat, puasa, zakat itu syariat. Untuk mendapatkan apa? Mendapatkan emas. Emas itu keistimewaan dari Allah. Nah, torekotnya itu apa? Air, bapak-bapak. Air laut itu diumpamakan oleh ulama adalah torikoh. Dan kalau sudah air menyelam ke dalam, kita akan mendapatkan emas, berlian, inten dan segala macam. Itu hakikat. Makanya orang kalau sudah merasakan manisnya syariat, merasakan manisnya ibadah ibu bapak, itu masya Allah tidak kepengen ketinggalan ibadah. Kita ketinggalan jamaah saja merasa rugi banget. Kita meninggalkan sholat saja sudah merasakan kayak ada yang kurang. Itu berarti sudah merasakan manisnya ibadah. Nah, maka kaji dulu syariatnya. Kita tetap melaksanakan syariat, tetapi nanti mudah-mudahan kita bisa mencapai yang namanya makom hakikat. Nah, makom hakikat itu banyak. Maka ibu bapak kalau pengen jadi wali, itu ada syaratnya 9 bapak-bapak ya. Kalau mampu gitu ya. Kalau orang sekarang ini ya jarang lah.
Makanya wali-wali Allah itu disembunyikan Bapak Ibu. Wali itu minta apa saja Allah kasih. Dan wali itu udah gak butuh dunia Bapak Ibu. Yang namanya makom wali udah pengen buru-buru ketemu Allah. Ya, itu ada di dalam kitab Kifayatul Atqiya menjelaskan syurutul wali tis'atun. Syarat menjadi seorang waliullah itu ada 9 Ibu Bapak ya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita lagi ngaji syariat, maka kita perlu penarik supaya tertarik untuk melaksanakan yang namanya ibadah. Nah, fadlus zakat, apa sih keutamaan, keistimewaan, keuntungan daripada orang melaksanakan zakat? Hiya aruknus salisu, zakat itu rukun yang ketiga min arkanil Islam. Jadi syahadat, sholat, zakat, puasa ya. Jadi saya lupa yang keempat ya. Rukun yang ketiga. Wahya uhtus sholati. Yang namanya zakat itu kata ulama saudaranya sholat Ibu Bapak ya. Jadi kalau ada orang rajin sholat tapi dia kaya raya, hartanya banyak, tapi nggak mau zakat, maka ada yang kurang Ibu Bapak. Ya tidak sempurna, rukunnya ada yang kurang. Li'annaha ja'at makrunatan biha bimawadi'a kasiratin fi kitabillah. Karena zakat itu datang bersamaan disebutkan banyak di dalam kitab-kitab Allah. Jadi maksudnya begini ya Bapak Ibu. Contohnya ayatnya begini. Wa aqimus sholata wa atuz zakah. Wa aqimus sholata, dan dirikanlah kalian semua sholat, wa atuz zakata, dan tunaikanlah kalian zakat. Di tiap-tiap ayat Allah di dalam Al-Quran Bapak Ibu, yang namanya zakat itu perintahnya itu berdampingan dengan sholat. Makanya disebut saudaranya sholat begitu. Apa maknanya secara luas Bapak Ibu? Maksudnya begini, kita ini hamba Allah, diciptakan di dunia ini, sudah ngaku jadi muslim, maka wajib melaksanakan sholat. Kalau yang namanya sholat itu adalah hubungan kita, komunikasi kita dengan Allah baik. Tapi tolong, Anda itu, kalian adalah orang kaya raya, kalian sudah diamanati harta yang banyak, yang sudah cukup wajib dizakati. Tolong perhatikan yang lain, komunikasi dengan sosial dengan manusia, entah tetangganya, entah saudaranya, entah orang lain. Jadi kalau sholat komunikasi kita dengan Allah, kalau zakat berarti komunikasi dan sosial kita dengan orang lain. Itu yang Allah mau. Jangan cuma dekat saja dengan saya kata Allah, tapi dengan orang pun dekat Ibu Bapak. Makanya saya yakin kalau ada orang kaya dermawan, rajin zakat, pasti insya Allah banyak yang seneng, banyak yang suka. Jangankan manusia, Allah saja suka, seneng dengan orang yang rajin zakat. Setahun sekali ya, bikin zakat untuk fakir, miskin, para duafa dan sebagainya. Nah itu pertama Ibu, landasannya wa aqimus sholah wa atuz zakah. Kerjakanlah kalian sholat, dirikanlah kalian sholat, tunaikanlah zakat. Makanya zakat itu saudaranya sholat. Jadi kalau ada orang rajin sholat, rajin zakat, sudah sangat bagus sekali ya. Selanjutnya Ibu Bapak, wa warada fi fadliha al-katsiru minal ayati wal ahadis, dan datang pula di dalam fadilahnya zakat cukup banyak ayat-ayat dan hadis ya. Nah ayat berikutnya Ibu Bapak, ini disebutkan di dalam surat apa namanya ya, surat Al-A'raf ayat 156, bunyinya wa rahmati wasi'at kulla syai'in fasa'antubuha lilladzina yattaquna wa yu'tuna zakata walladzina hum bi ayatina yu'minun. Kata Allah begitu. Wa rahmati wasi'at kulla syai'in, rahmatku, kasih sayangku Ibu Bapak. Allah itu punya rahmat, punya kasih sayang ya. Kalau kita disayang Allah, Masya Allah Ibu Bapak, apapun yang kita minta, yang kita hajatkan, yang kita pengen, Allah kasih. Nah ini kita lagi nerangin fadilahnya orang yang mau zakat.
Wa rahmati wasiat kullasyai'in fasaktubuha. Rahmatku luas, menyebar pada setiap segala sesuatu, dan akan aku catat rahmat tersebut, akan aku tentukan, ya, akan aku tetapkan rahmatku itu kepada orang-orang yang pertama yattaqun, orang yang bertakwa. Yang namanya takwa adalah imtisalul awamir wajtinabun nawahi, mau mengerjakan perintah-perintah Allah, mau jauhi larangan-larangan Allah. Orang yang takwa pasti mendapat rahmat Allah. Yang kedua, wa yutuna zakata, mereka yang suka menunaikan zakat, mereka itu pasti akan diberikan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus walladzina bi ayatina yu'minun, mereka yang percaya, yang beriman dengan ayat-ayat Allah, maka mereka juga akan mendapat rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang yang ahli zakat, orang yang suka menunaikan zakat, pasti dengan keikhlasannya ibu bapak, rahmat Allah, kasih sayangnya terus akan diberikan kepadanya. Kasih sayang bisa hartanya bertambah terus. Yang kedua, umpama ada orang kaya zakat terus tapi hartanya kok nggak naik, umpama mungkin diberikan kesehatan, anaknya nurut-nurut, dididik, anaknya itu soleh-solehah, itu juga bisa rahmat dari Allah ibu bapak, ya. Karena yang namanya rahmat itu bukan hanya sekedar harta yang berlimpah, karena yang namanya harta tidak semua bisa menyelesaikan masalah gitu ya bapak ibu. Dikasih sehat, anak soleh solehah, dididik nurut, itu juga berkah rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa jadi karena itu orang rajin zakat ibu bapak. Selanjutnya ayat lain, khud min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambillah harta mereka sebagai sodakoh, karena sodakoh itu bisa membersihkan dan menyucikan hati mereka. Makanya kan gini ibu bapak, kalau negara Islam yang menerapkan daripada hukum zakat ibu bapak, kalau ada orang kaya itu gak mau zakat, maka dipaksa hartanya mereka diambil, karena pemerintahan itu betul-betul ya mewajibkan zakat. Karena Indonesia ini tidak totalitas mengamalkan fikihnya fikih Islam, ya, maka kalau ada orang kaya yang masih belum zakat, ya pemerintah tidak menarik. Beda dengan pajak, pajak dengan zakat itu beda. Kalau yang zakat ada aturannya. Jadi itu negara-negara tertentu yang menerapkan syariat zakat itu wajib. Kalau ada orang kaya yang pelit, yang nggak mau zakat, itu diparahin ibu bapak, diambil, karena itu sudah menjadi hak negara, disimpan di Baitul Mal, dan di dalam Baitul Mal itu akan dijadikan kesejahteraan untuk rakyat bapak ibu, ya. Nah begitu ibu bapak. Selanjutnya az-zakatu kontratul Islam ibu bapak. Zakat itu adalah sumber harta agama Islam. Jadi kalau orang Islam di Indonesia ini semua mau zakat, maka insya Allah, dengan catatan ketika zakat itu sudah terkumpul jangan dikorupsi sama pejabat-pejabatnya ya ibu bapak, itu insya Allah makmur gitu. Nah sekarang Indonesia sudah punya lembaga zakat Baznas, Badan Amil Zakat ya nasional. Jadi orang-orang, para pejabat, para pegawai yang mau zakat di sana, ya silakan, hitung-hitungannya ngikuti ajaran Islam. Nah kalau langsung ke orang Islam, tetangganya, saudaranya, silakan, ya. Jadi zakat itu merupakan sumber harta atau merupakan istilah sumber harta yang dimiliki oleh orang Islam. Maka kalau semua pada zakat, maka makmurlah orang Islam. Selanjutnya ibu bapak, masih dalil-dalil yang berhubungan dengan zakat. Man adda zakata malihi. Nah ini kata Rasulullah, barang siapa menunaikan zakat hartanya, zahaba anhu syarruhu, orang yang mau menzakatkan hartanya ibu bapak, maka hilanglah kejelekannya. Ini penjabaran daripada ayat di atas ibu bapak. Karena zakat itu hakikatnya kotoran,
maka ketika dikeluarkan sesuai dengan nisabnya, sesuai dengan syarat-syaratnya, kata Nabi, dzahaba anhu syarruhu, kejelekan-kejelekan orang itu ya, itu akan hilang, akan dihapus, akan dihindarkan dari Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, hasinu amwalakum bizakat, jagalah harta kalian dengan zakat. Maka kalau ada bencana, maaf, bencana sampai menghilangkan harta banyak, ada orang kaya sampai kerampokan, ada orang kaya sampai tercuri hartanya, ya orang kaya itu perlu introspeksi diri, muhasabah. Ini harta saya apakah memang belum bersih atau belum dizakati, atau mungkin ada keluarganya yang sakit kemudian sampai membutuhkan biaya ratusan juta dan sebagainya. Ya, itu semua yang tahu diri kita. Bagi yang sudah merasakan daripada zakat itu wajib baginya, Nabi mengatakan hasinu amwalakum bizakat. Jadi zakat itu bisa menjaga harta kita, ibu bapak. Tetangga kita ikut jaga harta kita. Kalau orang senang sedekah, orang zakat, insya Allah tetangganya begini, kamu jangan macam-macam sama Mbah Haji ini ya, dia itu orangnya baik, dia itu suka sedekah, zakat tiap tahun kita ini macam-macam, ya kan? Itu tandanya Allah menjaga harta kita, ibu bapak, salah satunya. Makanya Nabi mengatakan hasinu amwalakum bizakat, jagalah harta kalian melalui zakat. Ada lagi, ibu bapak, ini yang diterapkan oleh para orang praktisi kesehatan. Wadawu amrodokum bisodakoh, obatilah penyakit-penyakit kalian, kata Nabi, bisodakoh, dengan sodakoh. Ada orang sakit bertahun-tahun, diobatin di dokter katanya nggak ada penyakitnya, ya diobatin ke tabib, ya nggak ada penyakitnya, tapi nggak sembuh-sembuh. Habis itu disarankan, coba ada ibu bapak ya yang praktisi pengobatan tapi dengan cara disuruh ngeluarin zakat sekian, mungkin dia menerapkan hadis ini. Setelah dia sodako, setelah dia zakat, alhamdulillah sakitnya itu hilang, masya Allah. Jadi benar apa kata Nabi, jadi wada'u amrodokum bisodako, obatilah penyakit-penyakitmu. Marod itu penyakit, sakit ya, bisodako, melalui sedekah, ibu bapak. Habis itu wastaqbalu amwajal bala bidu'a wa tadarru, hadapilah bermacam-macamnya bilahi. Kadang kita itu dicoba dengan belai, cobaan dan sebagainya, dengan cara doa dan tadarru. Jangan lupa selain daripada kita zakat dan sebagainya, kita tetap berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian kajian zakat, dari mulai pengertian, fadilah, dalil-dalil, insya Allah tentang hukum. Besok akan kita kaji lagi ya ibu bapak ya. Yang penting kita paham sebagai wawasan kita. Kalaupun toh kita belum bisa melaksanakan zakat, itu berarti memang kita belum kewajiban. Kayak kita mengkaji ilmu haji, kita belum wajib haji, ya enggak apa-apa. Siapa tahu dengan mengkaji ilmu haji, besok kita Allah mampukan kita catat sebagai orang yang bisa naik haji. Allahumma ya rabbal alamin. Karena yang haji itu maaf kan Allah kasih banyak cara ibu bapak. Kadang sudah kaya tapi karena dia tidak dicatat sebagai orang yang bisa haji, delalahnya ada saja yang bisa menjadikan dia itu nggak bisa haji. Walaupun sekarang alhamdulillah banyak yang namanya haji badal kan begitu. Tapi tukang becak pun bisa haji ya, karena dia tekun, dia tawakal, ikhlas dan sebagainya, dan macam-macam. Begitu juga zakat. Nah, selanjutnya kami persilakan kepada jamaah, bapak ibu barangkali ada pertanyaan seputar zakat silakan, atau mungkin masih seputar kajian fikih ibadah berkaitan dengan sholat silakan, berkaitan dengan zikir silakan, dan sebagainya. Kami kembalikan kepada moderator, silakan Ustaz. Baik jamaah, apakah ada yang mau bertanya? Mungkin ada yang belum paham dari keterangan Ustaz. Ada nggak? Kholas. Iya. Yang ibu ada pertanyaan ibu? Cukup. Iya.
Ada pertanyaan dari ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ustadz, mau tanya nih Ustadz, berkenaan dengan di luar materi sedikit Ustadz. Gimana Pak Haji? Mau bertanya di luar materi sedikit, mohon izin. Oh iya silakan Pak Haji. Tadi ditanya tentang bab zakat, baik dari definisi maupun fadilah. Alhamdulillah jamaah insya Allah sudah paham. Alhamdulillah ya Pak Haji. Saya permisi mau tanya sedikit berkenaan di luar bab zakat gitu. Gini, Baik Pak Haji, silakan. Ya. Baru-baru ini saya membaca di media sosial dan itu dibaca sama ribuan orang berkenaan dengan habis salam ke kiri ke kanan kita habis sholat itu langsung salaman. Lalu habis itu kita berzikir bersama. Habis itu selesai sholat kita berdiri, kita bersalam-salaman lagi. Jadi yang terakhir itu baru-baru ini di Al-Murtado saya menghidupkan itu kembali seperti zaman-zaman dahulu ketika saya masih kecil. Bagi saya manfaatnya salah satunya bagi saya gitu. Saya apalagi sebagai pengurus masjid. Jadi saya bisa mengabsen jamaah tetap saya itu siapa saja, atau kalau yang baru siapa aja. Ya tentunya saling mengenal kalau yang baru. Kalau yang lama ini kemana ya? Kalau emang dia sakit mungkin kita bisa perhatikan, minimal dijenguk, minimal didoain gitu. Kira-kira seperti itu tujuannya. Tapi sisi lain di media sosial itu saya baca tidak ada di zaman Rasulullah. Rasulullah nggak pernah mencontohkan itu sesat neraka. Saya sebagai pengurus DKM plus saya ngaji dari kecil mengikuti ulama-ulama yang ada di sini, wabil khusus seperti almarhum almarhumullah Mu'alim Haji Ishaq, Mu'alim Haji Mugeni, Mu'alim Haji Jahidin, dan apalagi guru-guru kami itu berkiblatnya itu kalau di Jakartanya itu Mu'alim Syafi'i Hazami, kemudian kesananya Imam Nawawi gitu. Apa iya guru kami ini sesat gitu? Nah ini kami perlu mohon penjelasannya Ustadz, apalagi kita juga di Masjid Al-Murtadoh ya memang itu yang ada kita laksanakan di Masjid Jami Al-Murtadoh. Mohon Ustadz penjelasannya, dalilnya kira-kira apa biar kami juga bisa memahami dan saudara-saudara kami yang ada di sana juga bisa saling mengerti, bisa memahami, saling menghormati. Kira-kira seperti itu Ustadz. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ibu Bapak, mohon maaf ini ada pertanyaan dari Pak Haji dari DKM Masjid. Pertanyaannya seputar ibadah yang tiap hari kita laksanakan, walaupun bukan bab zakat ya Ibu Bapak ya, supaya kita tahu bukan sekedar kita ikut-ikutan di dalam ibadah. Tadi Pak Haji menyampaikan dan kita memang semua tahu, terutama anak muda sekarang yang tiap hari main medsos atau media sosial, YouTube. Di sana itu banyak berbagai macam ustadz yang memang pahamnya itu berbeda-beda. Kalau kemudian yang namanya, yang pertama tadi pertanyaan tentang bagaimana hukumnya zikir setelah sholat, kemudian ada salaman setelah sholat plus membaca sholawat gitu ya, 3 macam Ibu Bapak. Yang pertama zikir setelah sholat, kita kan biasa dari dulu sejak kita lahir ya, orang tua kita, ulama kita udah ngajarin setelah salam baca istighfar, baca tasbih subhanallah 33 kali, tahmid, tahlil, takbir, Allahumma antas salam, ditutup dengan doa. Apakah ada dasarnya gitu ya? Mereka ada yang mengatakan sesat, mengatakan bid'ah. Bukan sesat, bukan bid'ah Bapak Ibu. Sebenarnya karena kita tidak mau menggali
hadis-hadis Nabi. Dan mereka yang mengatakan seperti itu tidak sampai hadis yang itu ditemukan begitu. Nah, ini saya bacakan, kebetulan saya sering membawa kitab-kitab yang hubungannya dengan perbedaan pendapat gitu ya. Jadi zaman Rasul intinya itu ada bahwa amalan zikir setelah sholat itu Rasul juga mengerjakan, ibu bapak. Nah, hadisnya cukup panjang. Hadis ini ada diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, berada di dalam kitab Sunan Abi Dawud. Jadi kitab-kitab hadis itu kan ada 6 macam, ada Sunan Abi Dawud, ada Sunan An-Nasai, dan macam-macam ibu bapak. Nah, nomor indeksnya ada 1286, bisa dicari di sana. Sunan Abi Dawud, khusus kitab yang membahas tentang hadis-hadis Nabi. Nah, ini saya bacakan ibu bapak, nanti pengertiannya pakai rangkuman biar nggak lama. Bismillahirrahmanirrahim. An Abu Hurairah taqala Abu Dzar. Hadis ini sumbernya dari Abu Hurairah. Abu Hurairah adalah sahabat Nabi yang paling dekat. Qala Abu Dzar. Abu Dzar ini sahabat Nabi bertanya, "Ya Rasulullah, wahai Rasul, dzahaba ashabud dusur bil ujur." Kalau bahasa kitanya begini, ya. Wahai Rasul, orang-orang kaya itu mempunyai banyak pahala. Kata Abu Dzar, ya Rasul, karena mungkin Abu Dzar merasa orang tidak punya, dia ngiri sama orang kaya. Tapi ngirinya bukan masalah apa ibu bapak, ngirinya dalam masalah pahala. Kalau yang namanya orang kaya bisa zakat, bisa sedekah, bisa nyumbang masjid. Tetapi orang kaya pun bisa seperti itu, mereka sama ibadahnya kayak kita, bisa sholat, ya kan? Yusalluna kama nusolli, wa yasumuna kama nasumu, walagum fudulun amwalin yatasaddaquna biha walaysa lana malun natasaddaqu bihi. Mereka bisa zakat, bisa sedekah, kami nggak bisa ya Rasul. Padahal ibadah yang sama juga, mereka sama kayak kita. Kita sholat, orang kaya bisa sholat. Kita puasa, orang kaya juga puasa. Tapi yang nggak bisa, kita ini nggak bisa zakat, nggak bisa sodako, orang kaya bisa sodako. Itu kata Abu Dzar. Wahai ibu bapak, lanjut hadisnya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Abu Dzar, ya Abu Dzar, ala uallimuka kalimatin tudraku bihinna man sabakoka wala yalhaquka man khalfaka illa man akhadha bimisri amalika. Ya Abu Dzar, maukah kamu saya ajarin suatu amalan di mana amalan ini bisa membuat mulia kepada seseorang, kamu tidak akan diungguli kemuliaannya dengan orang sebelum kamu atau orang yang akan datang setelah kamu, kata Rasulullah. Nah, apa jawab Abu Dzar? Ya, beliau menjawab, ya bala. Bala itu kalau bahasa kita ya, bahasa Jawanya nji, gitu ya. Itu bala, kata Abu Dzar, ibu bapak. Baik ya Rasul, siap, saya ajarin amalan apa yang bisa ngimbangin kita dengan orang kaya itu. Nah, qala takabbarallaha azza wa jalla dubura kulla sholatin salasan wa salasina. Bertakbirlah kamu dubura kulli sholatin. Maaf, dubur itu ada yang maknanya anggota tubuh manusia di belakang, tapi dubur di sini maknanya ai ba'da, di belakang sholat maksudnya. Bacalah takbir Allahu Akbar setelah kamu mengerjakan sholat. Salasina, salasin wa salasina, 33 kali. Ini pintar Rasulullah. Wa tahmadu salasan wa salasina, dan bacalah kamu tahmid alhamdulillah 33 kali. Wa tusabbihuhu salasan wa salasina, dan bacalah kamu tasbih subhanallah 33 kali. Wa tahtimuha bila ilaha illallah wahdah, dan kamu akhiri dengan bacaan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir hufirat lahu dunubuhu walau kanas misla zabadil bahri. Kalau kamu sudah baca itu kalimat tasbih 33 kali, tahmid 33 kali, takbir 33 kali, ditutup la ilaha illallah wahdahu la syarikalah dan sebagainya, kata Nabi hufirat dunubuhu walau kanat misla zabadi
zabadil bahri. Orang yang membaca seperti itu akan diampuni seluruh dosa-dosanya, walaupun kata Nabi dosanya itu seperti buih-buih yang ada di lautan. Kalau kita ke laut banyak itu Bu, buih-buih itu ya, yang orang kalau nyuci itu kan putih-putih itu ya Bu. Jadi penting banget, ini dasar hadisnya Ibu Bapak, bahwa yang namanya zikir setelah sholat itu dianjurkan, diperintahkan oleh Rasulullah, dan Rasulullah juga mengerjakan. Walaupun dasarnya awalnya bahwa orang tidak punya ngiri sama orang kaya, makanya ya semuanya. Nah ini hadis kemudian disikapi oleh ulama-ulama ahli fikih, dan mayoritas ijtihadnya ahli fikih menyatakan bahwa membaca zikir setelah sholat hukumnya sunnah. Dan Nabi mengatakan orang yang habis sholat cuman salam kanan kiri celingak celinguk langsung pergi, kata Nabi itu dikatakan seperti monyet begitu ya. Nah kita kan nggak mau kayak monyet Bu ya. Sholat itu wajib pokok, zikir penyempurnaannya, kalkirdi katanya. Orang yang habis sholat cuman salam tengok-tengok kanan kiri tetapi nggak mau zikir, nggak mau mohon ampun kepada Allah, itu kata Nabi kalkirdi, seperti monyet, seperti kera. Masya Allah, ada hadisnya Ibu Bapak. Kenapa nyesatin? Karena ulama kita kalau nyuruh ibadah itu nggak langsung ngomong ini hadis, ini Quran. Yang penting amalnya. Kayak anak kecil, yuk diajak ibadah dulu. Lah kalau Anda mau mengkaji dasarnya mana? Yang ngaji. Iya, belajar, baru nanti akan menemukan hadis-hadisnya. Dan pendukung-pendukung hadis lain Ibu Bapak. Jadi ternyata kita membaca tasbih 33 kali, tahmid, takbir, jumlah itu sampai kita Allahumma antas salam, ayat kursi, ada semua hadisnya Bu Bapak. Ini kalau yang bacaan Allahumma antas salam, hadisnya saja saya bacakan. An Aisyah taqolat karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza sallama lam yaqud illa miqdaru ma yaqulu Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Hadis ini sumbernya dari Siti Aisyah, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau Rasulullah sehabis sholat ya, lam yaqud illa miqdaru ma yaqul. Beliau tidak berdiri, tetap duduk, dan beliau membaca Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam dan sebagainya. Ini hadis dasar Allahumma antas salam. Lah dasar yang mengatakan ayat kursi ada lagi Ibu Bapak. Man qara'a ayatal kursiyyi wa qul huwallahu ahad dubura kulli sholatin, barang siapa membaca ayat kursi dan qul huwallahu ahad setiap tiap salat wajib, lam yamna'hu min dukhulil jannah ilal maut. Orang itu tidak akan terhalangi apa-apa masuk surga kecuali kematian. Dengan kematianlah dia pasti akan masuk surga. Masya Allah. Ada ya Bapak Ibu ya. Namanya kalau nonton YouTube hati-hati. Kalau ada ajaran yang tidak biasa kita dengar bertentangan, tanyakan kepada ahlinya. Jangan diikuti begitu saja. Jangan banyak terpengaruh. Maaf kalau saya mengumpamakan kalau yang namanya Mbak Google, YouTube itu bagikan tong sampah Ibu Bapak. Tong sampah itu ada kotoran, ada barang bekas yang masih bisa dipakai. Seorang mahasiswa pun ketika mengutip sumber-sumber membuat makalah dari yang namanya media sosial harus disortir, mana yang betul, mana yang tidak, mana yang valid, mana yang abal-abal. Begitu Ibu Bapak. Itu baru zikir Pak Haji. Nah kalau yang salaman-salaman ada lagi hadisnya. Karena pertanyakan ada 3. Bagaimana salaman? Ada Ibu Bapak hadisnya. Saya bacakan satu saja. Ini juga hasil bahsul masail Nahdlatul Ulama atau Nahdiyin. Ya kalau secara umum orang salaman itu tiap kita ketemu dianjurkan salaman. Nah, an Sayyidina Yuridu Ibnu Aswad radhiyallahu anhu annahu sallallahu alaihi wasallam as-subha ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala sumasaron nas ya'khuduna biyadihi yamsahuna biha wujuhahum fa akhadtu biyadihi famasahtu biha wajhi. Suatu saat ada seorang sahabat Ibu Bapak yaitu Yazid bin Aswad. Beliau ngikuti jamaah sama Kanjeng Nabi. Kebetulan ya jamaahnya jamaah subuh. Setelah sholat itu Kanjeng Nabi dengan jamaahnya itu salaman Ibu Bapak.
ya salaman, dan banyak hadisnya ini. Hanya saja dalam kajian fikih namanya salaman itu begini, kalau sudah pertanyaannya apakah zaman Kanjeng Nabi ada orang hadisnya ada, lah kalau bagaimana hukumnya, nah baru terjadi perbedaan pendapat ibu bapak. Karena fuqaha, ulama ahli fikih di dalam menghukumi sesuatu itu ngeliat tempat kayak gitu. Maaf, kayak zikir jahar, apakah yang namanya zikiran harus keras sekiranya tidak orang mengganggu orang sakit. Dan kalau sudah menjadi keumumannya nggak terganggu, ya nggak apa-apa, boleh dengan siri, boleh dengan jahri. Bahkan ulama-ulama kita ini kenapa di masjid-masjid kita, musola-musola kita rata-rata jahar, rata-rata zikirnya itu keras. Yang terpenting apa? Jamaah kita ini kan banyak yang awam, yang susah apalannya. Kalau kita imamnya bacaannya keras, astagfirullahaladzim li wali walidayya wali ashabil hukukil wajibati alaya, terus Allahumma antas salam wa minkas salam, lama-lama jamaah yang awam apalagi mu'alaf baru masuk Islam itu hitung-hitung dituntun. Maka kalau kata ulama ahli fikih, li tarbiyah, dalam rangka mendidik, ngajarin jamaah biar itu mereka apal gitu Bapak Ibu ya. Nah itu keras dan jahar. Lah umpama ada yang masih bersikeras harus siri, nggak pakai zikir, ya silakan. Yang jelas Rasulullah mengerjakan. Kalau bicara fikihnya memang terjadi perbedaan pendapat. Jadi kalau ditanyakan apakah ada zaman Rasul, ada. Bagaimana hukumnya? Ada yang sunnah muakkadah, ada yang sunnah, ada yang mubah. Tapi kalau Rasul pernah mengerjakan nggak sampai makruh, nggak sampai haram, paling hebatnya cuma mubah itu boleh. Bahkan maaf, salam-salaman yang habis sholat ada ulama yang mengatakan mubah Bapak Ibu, yang mengatakan sunnah ada, yang mubah ada. Berarti mengerjakan, yang ikuti pakai hukum sunnah ya dapat pahala, yang yakinnya mubah nggak mau cari pahala ya silakan, yang penting jangan berantem. Itu ya Bapak Ibu. Karena itu hukum fikih itu menyikapi hadis Rasul Bapak Ibu. Nah sekarang yang terakhir tentang sholawat, bacaan sholawat, hadisnya ada Bapak Ibu. Yang namanya membaca sholawat itu pernah terjadi, apalagi maaf, kan ada nih masjid yang mengharamkan, membid'ahkan sholawat sebelum qomat. Baca sholawat apa itu, naria, sholawat badar. Kan ibu-ibu biasanya sebelum imam datang qomat sholawatan juga, habis itu sholawatan juga. Ada dasarnya, ada di dalam hadis, terjadi zaman sahabat Umar ya. Nah ini hadisnya kalau saya baca panjang, tapi cuma kesimpulannya saja. Jadi Umar pernah menegur salah satu sahabat, wahai sahabat, apakah kamu baca-baca sholawat sebelum imam qomat itu sudah diridhoi sama Nabi? Oh Nabi tahu kok, Nabi memuliakan. Oh ya sudah. Umar langsung diem. Lihat ada hadisnya, saya baca panjang ibu bapak. Terus yang namanya membaca sholawat, sholawatnya itu isinya doa ibu bapak, itu dibaca kapan saja, baik itu sebelum sholat maupun setelah sholat. Kata Nabi, la yuraddu du'a'u bainal adzan wal iqamah. Ini sholawat sebelum adzan dan sebelum qomat, isinya kan sholat doa, boleh. Ada lagi, i'lam anna dzikra mahbubun fi jamil ahwal illa fi ahwalin warud syar'u bisisnaiha. Ya jadi yang namanya zikir, karena sholawat itu bagian daripada zikir, itu disunahkan kapan saja dikerjakan. Boleh dikerjakan setelah sholat, pas kita salam-salaman ya. Itu banyak hadis-hadis Nabi yang mengatakan seperti itu. Nah itulah Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau nanti pengen untuk beberapa hadis-hadis Bapak Ibu pengen lebih tahu jelas, boleh menghubungi saya, WA juga nggak apa-apa, nanti saya tuliskan hadisnya. Kesimpulannya, baik itu salaman habis sholat, zikir habis sholat, apalagi membaca sholawat, semua terjadi pada zaman Kanjeng Nabi, artinya ada dasarnya. Dan mayoritas ulama menghukumi sunnah, berarti dikerjakan mendapat pahala. Itulah Bapak Ibu. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim.
Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Wa'fu anna ya karim wa'fu anna ya rahim irhamna bi rahmatikal wasi'ah. Allahumma bihaqqil Fatihah wa bisirril Fatihah wa bi karamatil Fatihah wa bi mu'jizatil Fatihah. Allahumma barik lana fi ta'limina wa barik lana li arzaqina wa barik lana li umrina wa barik lana jami'a hajatina. Allahumma ja'al jam'ana jam'an marhuma waj'al tafarruqana tafarruqan ma'suma birahmatika ya arhamar rahimin. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Qabul. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.